Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta didik. Kita akan mempelajari bilangan bulat. Sebelum itu, untuk materi ini mohon di like, subscribe, and share jika bermanfaat dan berguna. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat tersebut. Nah, bilangan bulat yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif berarti bilangan tersebut kumpulan dari bilangan-bilangan negatif. Sedangkan bilangan 0 ya berdiri sendiri, mandiri sebagai bilangan 0. Sedangkan bilangan positif, di dalam bilangan positif ini terdapat beberapa bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat positif atau bilangan genap. Kemudian ada bilangan ganjil, ada bilangan cacah, ada bilangan prima, ada bilangan asli, juga ada bilangan komposit dan yang lainnya. Kemudian pada saat kita belajar bilangan bulat ini kita akan mempelajari beberapa operasi, antara lain yaitu operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan. Nah, di operasi penjumlahan ini nanti akan kita pelajari yaitu bilangan yang positif dijumlahkan dengan positif, negatif dijumlahkan dengan negatif, positif dijumlahkan dengan negatif, kemudian negatif dijumlahkan dengan positif. Dan untuk operasi pengurangan sama dengan tadi penjumlahan, yaitu positif dikurang positif, negatif kurang negatif, positif dikurang negatif, kemudian negatif dikurang positif. Kita lanjut. Dari peta konsep di atas dapat kita mengerti apa saja yang kita akan pelajari pada bilangan bulat. Bilangan bulat sering dijumpai di mana-mana. Salah satunya dapat ditemukan bilangan bulat pada termometer, karena di termometer terdapat bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Next. Bilangan bulat ini terdiri dari beberapa bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif, sama seperti yang tadi dijelaskan di awal. Contohnya adalah bilangan bulat itu terdiri dari yang negatif, kita sebutkan saja batasnya adalah 8, ini bisa dan seterusnya. Bilangan negatif yaitu negatif 8, negatif 7, negatif 6, sampai dengan nanti negatif 1. Kemudian ada lagi nanti bilangan 0. Kemudian dilanjutkan dengan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Semakin dia ke kanan, semakin dia bernilai besar nilainya. Kemudian kalau dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, kita lihat, perhatikan di sini negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini semakin kecil nilainya. Sedangkan yang ke kiri ini semakin besar. Kemudian kita lanjut. Nah, bilangan bulat negatif kita akan bahas satu persatu. Bilangan bulat negatif adalah bilangan di mana ada simbol negatif yang terletak di depan angka dan terletak di sebelah kiri. Nah, ini tanda negatif, ini letaknya di depan angka, ya, terletak di sebelah kiri. Dan terletak di sebelah kiri ini seperti ini lambangnya. Kemudian 0 yang ditulis dengan 0, contohnya 0 seperti itu. Kita lanjut yang ketiga. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan terletak setelah 0 sebelah kanan. Contoh tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian yang akan kita gambarkan pada garis bilangan di SD mungkin sudah kamu pelajari. Di sini tinggal kita lanjutkan saja. Next. Nah, contoh seperti ini. Contoh bilangan contoh bilangan bulat pada garis bilangan. Contohnya ini negatif 6 sampai dengan negatif 1, kemudian ada bilangan 0, kemudian 1 sampai dengan 6, dan seterusnya. Ini bisa kita teruskan. Nah, seperti ini. Inilah adalah bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat positif tadi sudah saya jelaskan. Di sini terdiri dari beberapa macam bilangan. Ada yang bilangan asli, ada yang bilangan prima, ada yang bilangan cacah dimulai dari 0 dan seterusnya. Ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil misalnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima.
ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Nah, kita lanjut. Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi dan hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini dibedakan. Yang pertama adalah pada operasi hitung penjumlahan. Di sini sifatnya ada, yang pertama adalah sifat komutatif. Secara umum jika A tambah B adalah sembarang bilangan bulat maka berlaku. Misalnya begini. Di sini A tambah B, misalkan saja 3 tambah 5. Oke, 3 tambah 5 sama dengan kita buat lagi menjadi kita balik menjadi 5 tambah 3. Di sini 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian di sini 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian sifat asosiatif. Secara umum jika A, B dan C adalah sembarang bilangan bulat maka berlaku A tambah B tambah C dalam kurung sama dengan A ditambah B dalam kurung tambah C. Nah, sama dengan yang di atas. Seandainya kita masukkan satu persatu angka yang secara opsional, maka menghasilkan bilangan yang sama. Nah, ini berlaku untuk hanya pada operasi penjumlahan, tidak berlaku pada operasi pengurangan. Nah, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Dalam operasi hitung bilangan bulat ada beberapa antara lain. Pertama, positif dijumlah dengan positif. Nah, contohnya begini, 8 angka 8 ditambah angka 3 ini dua-duanya positif. Tapi dituliskan seperti ini, tidak ditulis di sini dia depannya positif, kemudian ditambah positif 3 ditulis juga di sini 3 tidak, tapi tetap ditulis 8 ditambah 3. Kemudian positif jumlah dengan negatif. Penulisannya adalah 8 positif tidak ditulis dengan tanda positif di sini ditambah dengan negatif 3. Negatif 3 ditulis seperti ini, negatif 3 ya ditambah negatif 3. Jadi ini tidak boleh ininya dibuka tanda kurungnya. Biar lebih terlihat jelas antara positif dengan negatif. Kemudian negatif dijumlah dengan negatif, berarti negatif 8 ditambah negatif 3. Ini tidak boleh juga dibuka tanda kurungnya seperti ini. Jadi harus ditutup juga. Jadi kelihatan lebih kelihatan bahwa angka positif dengan negatifnya. Kemudian kita lanjut. Negatif dijumlah dengan positif. Negatif 8. Kalau negatif ditulis di depannya ditambah 3. Positif 3 tidak ditulis dengan tanda positif 3 di sini. Tapi cukup negatif 8 ditambah 3. Nah, seperti itu cara penulisan dari penjumlahan bilangan bulat. Kemudian operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Pada operasi hitung pengurangan ini ada beberapa catatan yang harus dipahami. Apabila menggunakan garis bilangan mengurangi dengan bilangan bulat positif, maka banyaknya langkah ke kiri. Apabila menggunakan garis bilangan mengurangi dengan bilangan bulat negatif, maka banyaknya langkah ke kanan. Jadi kalau bilangan bulat negatif, maka banyaknya langkah ke kanan dan seterusnya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam operasi hitung bilangan bulat ada beberapa antara lain. Positif dikurang negatif dengan positif. Nah, contoh yang tadi ini adalah kalau misalnya yang positif 8 dikurang yang positif 3, ini positif 3 bukan negatif 3, tapi 8 dikurang 3 ini artinya adalah positif 8 dikurang positif 3. Positif dikurangin dengan negatif, berarti yang 8-nya positif, yang negatifnya adalah negatif 3, berarti 8 kurang dalam kurung negatif 3. Negatif dikurang dengan negatif, berarti negatif 8 dikurang negatif 3. Kemudian kita lanjut. Negatif dikurang negatif, berarti penulisan negatif 8 dikurang negatif 3. Kemudian negatif dikurang dengan positif, berarti negatif dikurang ini positif 3-nya bukan negatif. Kita lanjut. Nah, contoh soal seperti ini, negatif 5 tambah 3. Kemudian ada negatif 5 dikurang 2. 2 tambah negatif 5. 2 kurang negatif 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita menuju pembahasan soal menggunakan garis bilangan. Contoh di sini adalah negatif 5 tambah 3. Berarti ini posisi negatif 5 itu adalah ke kiri. Sedangkan yang ke kanan adalah bernilai positif. Kemudian, nah kalau misalnya negatif 5 itu berarti posisi, misalkan saja di sini ada Donald bebek, dia akan menuju negatif 5. Berarti dari sini, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Ini posisi si Donaldnya dia sudah berjalan ke posisi di negatif 5. Kemudian ditambah 3. Kalau ditambah 3 ini tandanya adalah positif, berarti kita akan balik lagi ke arah ke kanan 3 langkah ya. Apa namanya? 3 langkah. Kita lihat di sini 1 2 3. Nah, posisi di sini penunjuk panah di sini adalah negatif 2. Nah, kita ulang kembali misalnya seperti ini, kita ulang. Nah, di sini adalah negatif 5. Negatif 5 berarti si Donaldnya dari 0 berjalan, kita selalu patokannya adalah 0. Nah, di sini 1 2 3 4 5. Posisi tanda panah di negatif 5 ditambah 3. Ditambah 3 di sini positif, berarti pindah lagi ke mundur lagi ke belakang 1. Nah, seperti ini 1 2 3. Jadi posisi sekarang dia tanda panah di negatif 2. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, soal yang kedua, negatif 5 dikurang 2. Di sini yang negatifnya adalah negatif 5, tetapi di sini adalah positif 2. Ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung dengan menggunakan pendekatan garis bilangan. Nah, contoh yang pertama adalah kita lanjut. Kita selalu diperhatikan kita selalu berpatokan dari titik 0. Menuju mana ini soalnya? Negatif 5, berarti dari sini 0 sampai negatif 5. 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini, dari negatif 5 tadi, sini posisi kita 5, dikurang 2 lagi, berarti dikurang 2 lagi. Berarti dari negatif 5 kita mundur lagi nih, 1 2. Nah, sekarang posisi kita adalah di negatif 7. Nah, seperti itu. Jadi negatif 5 dikurang 2 itu adalah negatif 7. Posisi kita sekarang di negatif 7. Kita lanjut. Nah, sekarang nomor 3, 2 tambah negatif 5. 2 tambah negatif 5. Posisi 2 itu adalah positif. Posisi 2 itu adalah positif. Berarti kita sini dari 0, selalu perhatikan dari 0. 1, 2. 1, 2. Posisi sekarang di 2 positif. Kemudian ditambah negatif 5. Ditambah negatif 5. Berarti kita mundur lagi ke posisi negatif. Ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanda panah di sini menunjukkan adalah negatif 3. Nah, seperti itu. Mudah sekali belajar matematika, tidak terlalu susah dengan media yang sederhana, tapi bisa dipahami. Kemudian ada lagi seperti ini. Oke. Nah, ini 2 dikurang negatif 5. 2 dikurang negatif 5. Jadi 2 dikurang negatif 5. Oke. 2 dikurang negatif 5. Sekarang kita akan di sini kita perhatikan Donald berada di 0 dan mendapat soal 2 dikurang negatif 5. Maka Donald melangkah ke arah 2, lalu karena ditambah negatif 5, maka Donald melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Nah, sekarang di sini misalkan di sini perhatikan kalau ketemu negatif dengan negatif, ini adalah menjadi positif. Ini adalah menjadi positif. Jadi kalau nanti ada pertemuan antara seperti ini, negatif dengan negatif, nanti ada positif dengan negatif, kemudian negatif dengan positif, nanti akan kita kalikan saja tandanya. Jadi di sini negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Pertama adalah 2, berarti di sini 2. Dari 0 selalu 1, 2, seperti ini. Kemudian ditambah 5. Ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena negatif kali negatif adalah positif. Berarti tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Jadi dia sudah menuju angka 7 atau bilangan bulat positif 7. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ada juga menggunakan koin, tapi lebih gampang itu adalah menggunakan garis bilangan. Nah, untuk itu pada seluruh siswa
Yang belum paham silahkan nanti buka kembali atau cek kembali video ini. Seandainya video ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.